Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ani Mulyani Sapitri dengan NIM 877837599. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati secara langsung ekosistem darat. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan ekosistem darat adalah ekosistem yang ditemukan di darat. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik terdiri dari produsen seperti tumbuhan, komponen seperti hewan, dekomposer atau pengurai, sedangkan pada komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, dan kondisi iklim. Sedangkan berdasarkan dari cara terbentuknya, ekosistem ada dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem alami yaitu seperti hutan, padang rumput, dan gunung. Contoh ekosistem buatan yaitu seperti taman, sawah, dan kebun. Kali ini saya akan melakukan praktikum pengamatan mengenai komponen-komponen ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu seperti pertama, alat tulis, kedua, kaca pembesar atau lup, ketiga, aplikasi barometer, keempat, lingkungan sekitar. Pertama, kita menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain cahaya cukup, suhunya mencapai 33 derajat Celcius, tanahnya gambut, angin semilir, dan keadaan airnya cukup bagus. Pertama, kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Komponen biotik yang dapat ditemukan di hutan antara lain seperti pohon palem, tumbuhan talas, pepaya, pohon cemara, pohon pisang, dan pohon kelapa. Keenam, tanaman yang ditemukan di hutan tentunya saling berinteraksi dengan komponen abiotiknya, di mana tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita amati beberapa hewan. Yang pertama ada laba-laba, kedua kutu putih, ketiga belalang, keempat kupu-kupu, dan kelima semut. Hewan-hewan tersebut tentunya berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungan. Mereka membutuhkan air, oksigen, makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga komponen yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup lain yang sudah mati. Dan pengurai yang bisa ditemui di dalam hutan yaitu seperti jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan yang kedua, yaitu ekosistem darat buatan sawah. Komponen abiotik yang diamati meliputi cahaya matahari terlihat cerah, suhu mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya semilir, dan kondisi air cukup baik. Komponen biotik yang dapat ditemui di ekosistem sawah yaitu seperti padi, jagung, rumput, pohon singkong, dan pepaya. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik jenis hewan yang dapat ditemui di sawah yaitu seperti semut, kadal, belalang, capung, kupu-kupu, dan siput. Hewan-hewan tersebut tentu saja saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk kelangsungan hidupnya.
Di dalam ekosistem buatan sawah, terdapat juga komponen dekomposeri seperti jamur dan cacing. Dari hasil pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Selain itu, interaksi tersebut juga dapat mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.